Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara untuk mengikuti tryout dari PMM. Nah, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu buka PMM ya. Jadi di menu sertifikat pendidik, jika telah selesai jurnal pembelajaran, maka di sini nanti ada UKPPG ya. Nah, sebelumnya di sini ada untuk menu tryout. Nah, ini sudah hilang ya dan juga di sini daftar UKPPG belum bisa didaftarkan. Namun, Bapak Ibu bisa untuk mengikuti tryout dari menu yang lain ya. Ini juga sama dan juga resmi dari PPG itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Di sini Bapak Ibu silahkan masuk ke dalam web ya. Di sini web dari ukpppg.bppp.kemendikbud.go.id ya. Nah, untuk link ini juga sudah disediakan pada surat edaran tentang pendaftaran UKPPG ya. Nah, untuk linknya ini sudah ada ya Bapak Ibu ya pada menu surat edaran ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal di copy saja ataupun diklik ataupun diketik di Google Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di sini dapat untuk klik simulasi ujian ya untuk dapat mengikuti tryout pada PPG ya. Silakan Bapak Ibu klik di sini. Nah, kemudian akan diarahkan untuk ke dalam ini ya uji coba keterbacaan soal. Nah, pastikan Bapak Ibu di sini untuk menerima untuk kamera. Kamera diaktifkan karena nanti akan terekam layar Bapak Ibu ya dan juga Bapak Ibu pada saat ujian. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silahkan untuk klik lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik ya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini adalah sudah ada petunjuk pengerjaan ya. Di sini tryout tentang studi kasus Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu waktunya 30 menit ya. Kemudian di sini silahkan baca dengan seksama petunjuk yang diberikan, kemudian manfaatkan waktu pengerjaan tes sebaik mungkin. Apabila waktu habis, jawaban Anda akan tersimpan. Kemudian nomor 4, apabila Anda sudah paham dengan petunjuk ini, silahkan masukkan token dan klik tombol mulai. Nah, ini Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu akan menggunakan exam browser Bapak Ibu. Jadi tidak dari sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menggunakan exam browser untuk mengikuti ujian ini. Nah, kita masukkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu klik mulai tes ya. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik ya lanjutkan. Nah, di sini sudah masuk ya Bapak Ibu ya untuk ujian studi kasus ini sudah ada untuk waktunya yaitu 30 menit. Dan juga di sini sudah ada daftar soal dan juga di sini ukuran font Bapak Ibu. Jika ukuran font yang terlalu kecil, Bapak Ibu bisa untuk membesarkannya. Ini bisa membesarkannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini soalnya yaitu Anda sebagai seorang guru pasti pernah mengalami permasalahan dalam pembelajaran. Tuliskan pengalaman real nyata ya, maksimal 500 kata. Nah, di sini studi kasusnya ya. Tentang studi kasus ini sudah pernah saya bahas Bapak Ibu pada video saya sebelumnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat untuk soalnya di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama permasalahan apa yang pernah Anda hadapi. Nah, ini pengalaman real ya. Kemudian di sini bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikannya. Dan juga di sini yang ketiga Bapak Ibu kita lihat apa hasil dari upaya Anda tersebut. Nah, nomor 4 di sini adalah pengalaman berharga apa yang bisa Anda petik ketika menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan ketik jawabannya di sini ya. Misal di sini satu, kemudian dua, kemudian tiga, dan juga 4 ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan ketik. Nah, di sini sudah ada di bawahnya untuk jumlah kata Bapak Ibu. Jumlah kata yaitu di sini maksimalnya 500 kata Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 500 kata ataupun maksimalnya 500 kata.
Nah, ini misal terlalu besar Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa untuk perkecil lagi Bapak Ibu ya. Misal terlalu jauh, ini Bapak Ibu bisa perkecil. Itu dapat melihat katanya Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah contoh untuk pengisian ini Bapak Ibu? Saya berikan contoh sedikit Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya memberikan contoh, saya mengisi dengan cara mengetik ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk belajar mengetik. Bagi Bapak Ibu yang susah untuk mengetik, jadi harus rajin untuk belajar mengetik ya. Karena nanti pada studi kasus ini Bapak Ibu harus mengetik secara manual. Nah, di sini seperti yang tadi saya perlihatkan di sini ada 4 ya. Ada 4 poin yang harus diisi, mulai dari permasalahan, kemudian upaya, upaya penyelesaian, dan juga di sini hasil dari upaya penyelesaian dan juga pengalaman berharga. Ini saya contohkan Bapak Ibu di sini. Yang pertama adalah latar belakang masalah ya. Nah, jadi saya bagi di sini beberapa bulan yang lalu saya mengajar di kelas 4. Saya menemukan beberapa permasalahan atau kasus ya pada saat mengajar mata pelajaran IPA. Saya melihat siswa kurang bersemangat dalam belajar. Mereka hanya duduk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tidak sedikit di antara mereka yang mengantuk mendengarkan saya. Juga siswa yang menaruh dagunya di atas meja, melihat kurang termotivasi untuk belajar IPA mengenai materi rangkaian listrik. Nah, sebagai seorang guru, saya tertantang untuk merubah cara siswa belajar mengenai rangkaian listrik. Materi ini sangat penting karena mereka akan berhadapan dengan listrik setiap saat ataupun setiap hari. Mereka harus memiliki keterampilan bagaimana memanfaatkan atau dan terhindar dari kelalaian terkait listrik. Saya berharap siswa belajar IPA lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteristik anak-anak serta sesuai karakteristik mata pelajaran. Sehingga saya berharap dapat meningkatkan hasil belajar IPA. Nah, kemudian di sini untuk nomor 2, saya mengisi upaya penyelesaian ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya berdiskusi dengan teman sejawat mengenai pendapat beliau tentang kuis ya dan juga LKPD. Selain itu, saya bertanya kepada teman saya, guru penggerak di sekolah saya, tentang perumusan KKTP dan metode pembelajaran menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya atau eh, diferensiasi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari beberapa ide pembelajaran yang menarik, saya memilih pembelajaran berbasis masalah ya dan yang didukung dengan media pembelajaran inovatif untuk mengerjakan materi IPA. Topik rangkaian listrik. Pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan materi yang akan dibahas karena terkait rangkaian listrik banyak kesalahan atau miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap siswa mengetahui permasalahan sehari-hari terkait rangkaian listrik. Selain itu, penggunaan media inovatif yang diperlukan sesuai kebutuhan atau karakteristik siswa. Nah, kemudian untuk nomor 3 di sini adalah hasil dari upaya penyelesaian ya. Sesuai dengan hasil diskusi untuk mengatasi kasus di pembelajaran saya melaksanakan pembelajaran IPA dengan menerapkan pembelajaran berbasis masalah ya. Dengan menggunakan media inovatif yang sesuai karakteristik siswa. Saya mengawali dengan membuka kelas dan memberikan beberapa permasalahan sehari-hari terkait materi rangkaian listrik. Saya berikan orientasi permasalahan dengan menggunakan bahan media, yaitu menyajikan dalam bentuk video, dengan rekaman suara, dengan menyajikan masalah berbentuk gambar. Anak-anak semakin semangat untuk belajar karena memperoleh berbagai media inovatif sesuai dengan karakteristiknya. Setelah orientasi permasalahan, siswa saya ajak untuk melakukan praktikum sederhana berkaitan rangkaian listrik. Tidak hanya praktikum, saya juga mengajak siswa untuk mengamati rangkaian listrik yang ada di sekolah, terutama di dalam kelas. Mereka semakin senang belajar karena melihat langsung implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk yang nomor 4 ya Bapak Ibu, ya, di sini adalah pengalaman berharga Bapak Ibu. Nah, setelah penerapan pembelajaran berbasis masalah yang dibantu dengan media inovatif, saya melihat siswa saya senang dalam belajar. Siswa tampak antusias dengan masalah kehidupan sehari-hari yang saya sampaikan dengan berbagai media ya. Para siswa tidak hanya menyimak, tetapi mereka juga bertanya kepada saya dan kepada siswa lainnya. Siswa lain juga aktif menanggapi pertanyaan yang saya ajukan.
dan yang diajukan oleh kelompok lain. Siswa juga terlihat aktif mengikuti pembelajaran karena mereka sangat aktif melakukan praktikum mengenai rangkaian listrik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini dengan jumlah katanya yaitu 444. Nah, di sini maksimalnya 500 Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan nanti maksimalkan waktunya juga Bapak Ibu. Waktunya yang sudah disediakan. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu sudah selesai ya, sudah yakin untuk dikumpulkan, maka Bapak Ibu nanti silahkan untuk klik selesai di sini. Bapak Ibu silahkan klik selesai ya di sini ya. Nah, kemudian muncul keterangan apakah Anda yakin akan mengakhiri tes dan melanjutkan ke tes berikutnya. Nah, Bapak Ibu di sini silahkan klik ya, kemudian lanjutkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan keluar kembali ke menu seperti awal mula tadi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin mengulang lagi tesnya, bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan masuk lagi melalui simulasi ujian ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan untuk klik simulasi ujian. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini dapat klik lanjutkan kembali ya. Nah, untuk memulai eh, tryout untuk studi kasus ini. Nanti Bapak Ibu silahkan masukkan token dan juga Bapak Ibu nanti silahkan masuk mulaikan tes lagi untuk Bapak Ibu terbiasa pada saat mengikuti ujian nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya itu informasi yang bisa saya berikan. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian silahkan share video ini jika merasa Bapak Ibu video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.